Warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan membuat hasil pemeriksaan nasoendoskopi atau endoskopi hidung. Kita mulai dulu dengan membuat kolom di tabel user untuk menyimpan akses menu yang nanti akan kita gunakan. Saya masuk ke MySQL saya dulu. Terus kemudian saya tambahkan pada tabel user alter tabel user add hasil endoskopi hidung enum true false. Terus kemudian kolomnya saya jadikan akses di fungsi, kemudian akses di sini. Terus saya jadikan sebagai variabel yang nanti akan diakses melalui function globalnya. False. Status awal saya jadikan false. Kemudian ketika posisi sebagai admin utama saya jadikan aksesnya menjadi true. Jika nanti sebagai user level biasa, saya sesuaikan dengan akses kolom yang tadi kita buat. Terus ketika kondisinya nanti dia tidak ditemukan di tabel admin ataupun di tabel user, saya berikan akses false. Terus ketika nanti kondisi dia logout, aksesnya juga saya jadikan dia false. Terus kemudian saya buatkan function yang diakses secara global. Saya cek kembali apakah ada yang salah atau tidak. Hasil endoskopi hidung false, true. RS2 get pollen sudah sesuai. Terus kemudian hasil endoskopi hidung false, saat nanti tidak temukan false lagi, sudah sesuai. Terus kemudian ke dalam paket setting, kemudian ke DLG user. Nah, ini interface-nya. Terus kemudian untuk di tabelnya saya buatkan dulu kolomnya. Nanti masuknya di menu M. Tadi hasil endoskopi hidung atau biasa disebut dengan nasoendoskopi. Ya, ini nasoendoskopi. Tapi ini tak, biar judulnya nggak terlalu panjang, saya beri nama hasil endoskopi hidung. Terus kemudian saya buatkan kolomnya, nomornya nomor 14, maksimal di sini 15. Kita tambahkan 1. Terus kemudian saya atur lebar kolomnya pada kolom 1014. 170
Terus kemudian untuk simpannya, dari button simpan yang ada di sini, ini posisi awal itu insertnya sebagai false. Kita ngikuti function yang sudah kita buat sebelumnya, jadi tinggal dimasukkan aja seperti ini. Untuk di tabel modelnya juga sama. Terus kemudian posisi di klik tombol edit atau ganti. Nah, ini di sini ya, ganti. Terus kemudian ini saya naikkan 114, kolomnya saya copy dari Naso Endoscopy. Terus ketika posisi nanti diklik kanan dan di copy, posisi di sini ya, posisi diklik setelah di copy, sama dengan yang ganti tadi, hanya saja kita sesuaikan dengan baris di copy-nya. 14. Terus kemudian saya tampilkan ke dalam bentuk interface. Di tabel usernya kita tambahkan. Terus kemudian saya tarik ke dalam sini. Terus kemudian kalau sudah, kita coba jalankan. Sambil menunggu jalan, kita ke update user yang ada di sini. Sama posisi seperti sebelumnya, kita buatkan dulu atau kita catatkan dulu sebagai sebuah variabel. Dengan posisi awal adalah false. Terus nilai variabel awal false, tadi deklarasi awalnya false, ini nilai awal ya, nilai awalnya false sebelum dilakukan pencarian atau query. Di dalam query-nya baru kita tampilkan. User hasil endoskopi hidung. Terus kemudian hasilnya kita masukkan ke dalam variabel yang tadi sudah kita deklarasikan sebelumnya dengan nilai false. Nah, ini kita masuk ke bagian M ya, karena aksesnya tadi di M. Kita kopikan dari judul kolom yang sudah dibuat sebelumnya dari DLG user. Dari DLG user yang tadi kita masukkan itu, kita gunakan lagi biar sama judulnya.
Terus kemudian kita tambahkan di sini memang 2 kali. Yang pertama tadi untuk ke pencarian ditampilkan, kalau yang ini digunakan untuk pas saat penyimpanan hasil endoskopi hidung, di update ya, dia di set datanya seperti ini. Hasil endoskopi hidung, saya ulangi, deklarasi variabel set awal false, kemudian distatuskan variabelnya false dari query, kemudian di get, terus kemudian dari tampilan data, terus yang terakhir dari update-nya. Seperti ini. Kita coba dulu dari run sebelumnya. Kita cek dari tabel usernya, terus kemudian data sebelumnya saya hapus. Kita input ulang. Kalau dia berhasil berarti tinggal lanjut saja. Oh, ini berarti sudah sukses. Oh, ini terlalu lebar. Di usernya berarti saya kecilkan kembali. Saya ubah misalnya menjadi 150. Sambil menunggu, kita coba kopikan dari form yang lain. Kita copy paste hasil pemeriksaan endoskopi ya. Kita paste, terus kemudian hasil endoskopi hidung, refaktor. Nah, ini sudah kebuka. Saya cari lagi user. Oh, nanti berarti dikurangi lagi, ini 40. Ini set personal, tak pilih semua, terus kemudian simpan. Terus kemudian kalau saya copy, saya paste. Nah, udah berhasil. Ini sudah saya rubah tadi, saya jalankan ulang sambil kita coba edit judulnya. Ada bagian title border di bagian properties, hasil pemeriksaan endoskopi hidung, hasil pemeriksaan tele endoskopi hidung. Nah, ini kita coba buka kembali yang tadi sudah jalan. Ke user kembali, kita lihat kolomnya sudah sesuai belum. Dikurangi dikit, kurangi 135 ya. Hasil pemeriksaan, data hasil pemeriksaan endoskopi, hasil endoskopi hidung. Nah, kita coba jalankan dulu.
Terus saya cari lagi user. Nah, ini sudah sesuai, paling ditambah 1 pixel lagi. Nah, terus kemudian kita buka pada form utama. Untuk pemanggilan menunya, untuk modifikasi kita lakukan di belakang. Saya copy ke bagian bawah, hasil endoskopi hidung. Ini ngambil dari yang sudah kita buat sebelumnya. Kalau misalnya menunggu terlalu lama, bisa kita tambahkan secara manual pada bagian impor. Nah, ini ketika kita seperti ini biasanya agak lama. Ketika sudah keluar kita enter agar dia nanti menambahkan secara otomatis di bagian importnya. Kalau misalnya kita tidak mau menunggu terlalu lama, bisa ditambahkan secara manual pada bagian impor. Di bagian sini ya, di bagian paling atas ini ada impor, bisa dimasukkan di sini ya, bisa ditambahkan secara manual di sini kalau misalnya menunggunya terlalu lama. Rekam medis, hasil pemeriksaan. Kita masukkan di sini. Nah, ini kita masukkan, kita samakan dengan yang lain. Terus kemudian judul dari functionnya ini kita jadikan komponen di bagian bawah sini. Terus kemudian kita copy paste dari yang sudah ada. Terus judulnya saya samakan dengan yang sini tadi. Saya ambil namanya hasil endoskopi hidung. Terus kemudian saya masukkan di bagian judul. Terus kemudian untuk ikon ini kita bisa cari di internet, langsung di ikon Finder juga boleh. Ikon Finder, terus saya cari nose.
Saya cari yang free. Nah, sudah dapat 2 ikon, bisa kita pilih salah satu. Saya copy, saya paste ke dalam folder SIM RS Kanja, di dalam folder SRC, kemudian di folder ikon 48x48. Terus bisa kita ambil salah satu yang menurut kita bagus, terus kemudian kita paste di sini. Nah, ini baru dideklarasikan. Ini tadi kurang titik koma ya. Kalau ada error nanti biasanya di sini ada penanda seperti itu tadi. Terus kemudian ini kita masukkan untuk pencarian data atau pencarian menunya. Pencarian menu algoritma di SIM RS Kanja ada 3, yaitu saat ditampilkan berdasarkan blok menu, ditampilkan semua, dan juga ditampilkan berdasarkan pencarian. Nah, ini kita tampilkan dari depan dulu ya. Nah, ini saya copy paste aja, saya taruh di bawahnya. Terus kemudian hasil endoskopi kemarin faring laring. Terus kemudian saya paste. Terus ini pencarian ketika berdasarkan blok menu. Ini pencarian saat ditampilkan keseluruhannya. Terus kemudian saat dimasukkan keyword. Get hasil laring faring, saya copy paste lagi tadi. Terus kemudian saya jalankan, kita lihat hasilnya. Ini lama biasanya dikarenakan di bagian bawah ini ada check yang eksternal check ya. Jadi dia mendeteksi perubahan yang asalnya bukan dari interface ini, tapi dari luar. Misalnya kita edit dari folder SIM RS Kanjanya secara manual, dia mendeteksi dari situ, makanya akan sering ada seperti ini. Kita coba jalankan.
masih lama ya, karena dia masih nyeken. Ini saya matikan ulang aja. Karena kalau sudah scanning seperti itu memang biasanya agak lama. Nah, ini baru proses ya, background scanning project, agak lama juga. Kita coba jalankan lagi ya, sudah mau atau belum. Harus nunggu sampai selesai. Namanya minta ampun. Nah, ini udah selesai. Kita coba jalankan.
Terus kemudian kita coba untuk menampilkan menunya. Menu, terus kemudian pada menu M ya tadi, terus kemudian hasil pemeriksaan endoskopi. Ini saking banyaknya kita jadi bingung. Kita cari dulu. Oh iya, ini hasil endoskopi faring-laring, hasil endoskopi hidung. Ini saat ditampilkan secara keseluruhan, kita cek kembali. Hasil endoskopi, terus kemudian kita ketik endoskopi. Nah, ini sudah keluar hasil pemeriksaan teloendoskopi hidung. Nah, ini nanti kita lanjut ke part 2.